mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung timur Pulau Jawa, di mana fajar menyingsing lebih dulu dibandingkan wilayah lain, terdapat sebuah desa nelayan yang tampak biasa-biasa saja, Desa Tambakrejo, namanya. Dikelilingi pohon kelapa yang meliuk terkena angin laut, dengan perahu-perahu kayu yang berjajar di bibir pantai, desa ini telah puluhan tahun bergantung pada laut. Namun, siapa sangka, di balik tenangnya ombak pagi dan semilir angin asin yang menyapa, Selat Bali menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari usia desa itu sendiri. Sesuatu yang tak terlihat mata, tapi terasa jika hati dan jiwa seseorang terlalu dalam tenggelam di sana. Selat itu bukan cuma tempat mencari ikan, tapi juga gerbang, kata Mbah Gondo, sesepuh desa yang tak pernah kehabisan cerita mistis. Kalau kau tidak pamit dengan cara yang benar, bisa-bisa kau bukan cuma menangkap ikan, tapi ditangkap balik sama yang di dalam. Banyak anak muda menertawakannya. Tapi Bayu, seorang nelayan muda yang baru kehilangan ayahnya karena badai laut setahun lalu, tak pernah berani meremehkan omongan Mbah Gondo. Sampai pada suatu malam, karena terdesak kebutuhan dan hasil tangkapan yang makin sedikit, Bayu nekat melaut sendirian. Tanpa ritual, tanpa pamit pada laut. Dan malam itu bukan malam biasa. Malam itu, langit seperti tak mau bicara. Tak ada bintang, bulan menghilang, dan hanya suara desir ombak pelan yang terdengar seperti bisikan. Bayu menyalakan mesin perahunya, putri laut, dan perlahan menjauh dari dermaga. Aku cuma sebentar, cuma sampai tengah malam, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Setelah hampir 1 jam melaut, Bayu memutuskan melempar jaring di sebuah titik yang menurut cerita nelayan lain, banyak ikan besar suka muncul. Tapi malam itu, jangankan ikan, air laut di sekitarnya tiba-tiba berubah tenang, terlalu tenang. Angin berhenti, mesin perahu mendadak mati, dan suara gamelan tiba-tiba terdengar samar dari kejauhan. Bayu berdiri, jantungnya berdetak tak beraturan. Di kejauhan, terlihat cahaya samar seperti lampion yang melayang di atas air. Tapi tak ada kapal lain di sekitar. Hanya dirinya dan suara gamelan yang kini makin dekat. Saat ia menoleh ke belakang, laut sudah berubah bentuk. Gelombang hilang. Permukaan air jadi jernih seperti kaca. Dan dari bawahnya, Bayu melihat bangunan-bangunan megah berdiri di dasar laut. Bentuknya seperti pura, lengkap dengan tangga batu dan patung naga penjaga. Tiba-tiba, seseorang, atau sesuatu, berdiri di haluan perahunya. "Selamat datang, Bayu, sudah lama kami menunggumu," bisik sosok berjubah putih dengan wajah yang tertutup rambut basah. Bayu ingin berteriak, tapi tenggorokannya membeku. Ia mencoba menyalakan mesin. Namun perahunya kini tak lagi berada di laut. Ia berada di atas sungai hitam yang mengalir pelan, di antara hutan raksasa berakar cahaya. Dan suara gamelan masih terdengar. Semakin dekat, semakin mengikat. Bayu terpaku. Perahu kayunya yang semula terapung di laut lepas, kini meluncur perlahan menyusuri sungai berwarna hitam pekat. Airnya seperti minyak, tak beriak, tapi mengalir entah kemana. Di sekelilingnya, hutan aneh menjulang. Pohon-pohon raksasa dengan daun berdengung lirih, seakan berbisik satu sama lain. Udara berembus dingin dan berbau logam, menyengat seperti darah tua. Ia bukan lagi di dunia manusia. Bayu berusaha bicara, tapi tenggorokannya terasa disumpal angin dingin. Suaranya hilang. Ia mulai memukul-mukul mesin kapal, berharap semuanya ini mimpi. Lalu terdengar suara kuku menggores papan perahunya. Bayu menoleh perlahan. Sosok berjubah putih yang tadi berdiri di haluan sudah tidak ada. Tapi kini, dari bawah perahu, muncul tangan-tangan pucat, panjang, dan kurus seperti akar beringin mati. Mereka muncul dari air hitam, menggapai kayu perahu. Satu tangan berhasil memegang ujung perahu, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Bayu panik, ia mengambil dayung dan memukul tangan-tangan itu. Tapi saat dayungnya menyentuh, tangan-tangan itu larut seperti asap, lalu muncul kembali dengan wajah. Wajah-wajah manusia yang membusuk. Ada mata yang hilang, mulut yang menjulur panjang, dan suara-suara gemertak gigi yang menggema dari air.
Kan, kami. Kan, kami. Mereka mengerang pelan, seperti nelayan yang tenggelam dan tak pernah ditemukan. Bayu hampir terjatuh, tapi sebuah suara mendadak menghentikan semuanya. Cukup. Seketika tangan-tangan itu lenyap. Air kembali tenang. Bayu menoleh ke arah suara, dan dari dalam kabut, muncul perempuan muda mengenakan kebaya putih. Kulitnya pucat, matanya hitam seluruhnya, dan di kepalanya bertengger mahkota dari sisik ikan. Tapi yang paling mengerikan, ia melayang di atas air. Kau bukan yang kami panggil, tapi kau datang sendiri. Maka kau harus bayar upahnya, katanya, suaranya bergema ganda. Bayu gemetar. Aku hanya ingin cari ikan, buat ibuku. Aku nggak tahu ini apa. Perempuan itu tersenyum tipis. Senyumnya dingin. Kau sedang berada di sungai air mati, tempat jiwa-jiwa yang hilang di laut berkumpul sebelum mereka dijemput. Dan sekarang, giliranmu. Tiba-tiba langit berubah merah darah. Di depan perahu Bayu, air sungai mendidih dan membuka seperti lubang besar. Dari dasar sungai, muncul pura tenggelam dengan gerbang terbuka, dan dari dalamnya, terdengar suara tangis anak kecil. Itu bukan suaramu, tapi suaranya yang ingin kembali lewat tubuhmu. Bisik perempuan itu sambil mendekat, tangannya mengarah ke dada Bayu. Bayu menjerit, tapi tak terdengar. Ia tahu ia harus lari, harus bangun, tapi ini bukan mimpi. Ini tempat nyata. Tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang ditarik laut karena satu alasan. Mereka membawa beban. Suara tangisan anak kecil bergema, menyayat-nyayat telinga Bayu. Lubang air di sungai hitam itu semakin melebar, membentuk semacam pusaran yang mengarah ke dasar, dan di dasarnya berdiri sebuah pura besar yang tak lazim. Arsitekturnya bukan seperti pura biasa. Patung-patung yang berdiri di kiri kanan gerbang pura itu tidak tersenyum, melainkan menangis darah, dan tubuhnya terikat rantai emas. Bayu menatap ke dalam gerbang pura. Ada tangga batu yang menurun jauh ke bawah, seperti menembus perut bumi. Dan dari dalamnya terdengar lonceng yang berdentang 3 kali. Ing, ing, ing. Bayu tak bisa bergerak. Sosok perempuan berkebaya itu menyentuh pundaknya, dan seketika perahunya bergerak sendiri, menyelam ke arah pura. Saat memasuki gerbang, udara berubah jadi lebih dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang terasa seperti menguliti tulang. Dinding-dinding pura terbuat dari batu hitam yang berkilau seperti kaca, tapi jika diperhatikan, di balik pantulannya terlihat bayangan manusia yang meronta, seolah mereka terjebak di dalamnya. Pura ini pernah berdiri di atas tanah, ratusan tahun lalu. Suara perempuan itu terdengar langsung di dalam kepala Bayu. Namanya dulu Pura Tirta Asih. Tapi manusia mencemarinya, dan kutukan jatuh atas tempat ini. Bayu menelan ludah, mencoba memahami. Para pendeta di sini dulu memanggil sesuatu dari dasar laut. Bukan dewa, tapi entitas tua yang lapar akan jiwa. Dan saat pengorbanan terakhir gagal, pura ini ditelan laut dan dihukum untuk tetap hidup di antara dunia. Mereka memanggil makhluk laut. Bukan sekadar mitos. Bukan sekadar legenda. Bayu melihat sebuah altar batu besar di tengah ruangan utama pura, dan di atasnya ada sebuah keris pusaka yang mengambang, dikelilingi asap tipis berwarna ungu. Tapi yang membuat jantung Bayu hampir berhenti adalah makhluk yang berdiri di belakang altar. Inggi. Kulitnya berlapis sisik perak, tapi wajahnya setengah manusia setengah belut laut. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, dan dari lehernya menjulur untayan manik-manik dari gigi manusia. Kami menunggu lama. Suara makhluk itu berat dan dalam, seperti keluar dari dalam gua. Tubuhmu masih hangat, jiwamu setengah percaya. Bayu mundur. Ia mulai menyadari, ia bukan hanya terjebak. Ia dipilih, bukan untuk mati, tapi untuk dijadikan wadah. Wadah bagi sesuatu yang tertahan ribuan tahun. Tiba-tiba, dari balik tirai asap, muncul sosok ayahnya. Mas Wiryo, nelayan tua yang dikabarkan tewas tenggelam setahun lalu. Bayu, anakku, jangan percaya apapun yang kau lihat di sini. Mereka meniruku, pulanglah. Tapi bersamaan, makhluk itu membuka mulutnya.
Dan terdengar suara ayahnya juga. Sama persis. "Bayu, tolong ayah, tolong kami." Bayu kini berdiri di antara dua suara, dua sosok, dua pilihan. Mana yang asli, mana yang palsu? Dan keris pusaka di altar itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah ingin memilih sendiri siapa yang layak menggenggamnya. Bayu berdiri gemetar. Di hadapannya, dua sosok yang menyerupai ayahnya menangis bersamaan. Di belakang mereka, makhluk bersisik dengan senyum lebar masih menunggu, dan keris pusaka di altar bergetar hebat, seperti hendak meledak. Tapi sebelum Bayu bergerak, perempuan berkebaya putih itu berdiri di antara mereka. "Cukup!" Suaranya menggema keras. "Jangan ganggu yang belum waktunya." Makhluk di belakang altar menggeram marah. Tapi ia tidak menyerang. Ia mundur, masuk ke balik asap, seperti patuh. Bayu tak bisa berpikir jernih. "Kau, siapa sebenarnya? Kenapa kau menuntunku ke sini?" Perempuan itu menatap Bayu, kali ini dengan mata normal, tak lagi hitam seluruhnya. Tatapannya sendu, seolah menyimpan rasa bersalah yang besar. "Namaku Sri Andari. Dahulu aku manusia, pendeta wanita terakhir dari Pura Tirta Asih." Bayu terdiam. Ratusan tahun lalu, saat laut mulai menelan desa-desa kami, para pendeta memutuskan melakukan pemujaan kepada roh laut tua, makhluk purba yang tak dikenal dalam kitab suci. Mereka mengira bisa mengikatnya demi keselamatan. Tapi yang datang bukan dewa, bukan pula makhluk yang bisa dikendalikan. Sri Andari melangkah ke altar dan menyentuh keris pusaka itu. Saat korban terakhir gagal, anak sulung kepala desa yang menolak dikorbankan, kutukan pun datang. Pura ini ditelan laut, dan aku, sebagai penjaga terakhir, dikutuk untuk tetap hidup di antara dunia, menjaga agar makhluk itu tidak keluar ke dunia manusia. Selama ratusan tahun aku menanti, menyaring jiwa-jiwa yang tenggelam, agar tidak menjadi wadah. Tapi kini, garis antara dunia dan gaib makin tipis. Dan kau adalah keturunan darah dari anak yang selamat dulu. Bayu mundur satu langkah. "Apa maksudmu?" Sri Andari menatapnya lekat-lekat. "Kakek buyutmu adalah anak yang lolos dari pengorbanan itu. Garis keturunanmu membawa energi yang diinginkan makhluk ini. Itulah sebabnya ayahmu dipanggil. Dan kini, giliranmu. Tapi aku masih bisa memilihkan jalan untukmu." Ia mengangkat keris pusaka dan menusukkannya ke dada Bayu, bukan untuk melukai, tapi seperti menanamkan sesuatu. Tubuh Bayu terbakar dingin. Matanya menatap kosong. Lalu mendadak, ia melihat semuanya. Masa lalu, pengorbanan berdarah, pura yang tenggelam, makhluk laut yang merobek tubuh manusia dengan mulut-mulut kecil di seluruh tubuhnya. Jiwa-jiwa nelayan yang hilang, berteriak dari dasar air. Dan wajah Sri Andari muda. Ia dulu sangat cantik, dihormati, tapi ia juga pengkhianat. Karena diam-diam ia jatuh cinta pada anak kepala desa yang harus dikorbankan. Demi menyelamatkannya, ia menggagalkan ritual. Dan semua itu menghancurkan dunia mereka. Bayu terbangun, tapi ia bukan lagi di perahu. Ia kini duduk di sebuah pendopo tua, di atas air. Sri Andari berdiri di tepi. Wajahnya perlahan memudar. Ia akan lenyap. Tugasnya hampir selesai. "Kau punya dua pilihan, Bayu," katanya pelan. "Pulang, dan tutup semua jalan ini. Atau tetap di sini, menjadi penjaga selanjutnya sebelum gerbang terbuka kembali." Bayu menatapnya dengan mata berkaca. "Jika aku pulang, siapa yang akan menghentikan makhluk itu? Kalau ia bangkit lagi?" Sri Andari hanya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, senyuman itu terasa damai. "Maka kau akan tahu, kenapa laut tak selalu memberi kadang, ia hanya menunggu untuk mengambil kembali." Bayu menatap wajah Sri Andari yang perlahan memudar, di tengah pendopo kayu yang terapung di atas air kelam. Cahaya dari pusaka di dadanya masih berdenyut, dingin, pelan, seperti detak jantung terakhir dari dunia yang telah dilupakan. "Aku mau pulang." Suara Bayu pelan, tapi mantap.
Aku bukan penjaga. Aku cuma nelayan. Aku cuma pengen hidup, pengen jaga ibu. Sri Andari tak menjawab, tapi senyumnya melembut, meskipun matanya menyimpan luka yang dalam. Kalau itu keputusanmu, maka bersiaplah. Jalan pulang tidak akan mudah. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tiba-tiba air di bawah pendopo bergejolak hebat. Langit berubah hitam pekat. Petir menyambar, tapi bukan dari atas, melainkan dari bawah air. Kilatan petir merah darah yang mengoyak sungai dan menampakkan gerombolan makhluk-makhluk hitam bertaring yang berenang ke permukaan. Mereka marah. Kau membawa darah yang kami cari selama ratusan tahun. Terdengar suara berat menggema dari kedalaman. Tak ada yang keluar, tanpa mengganti tempatmu. Bayu merasakan tubuhnya terseret, entah oleh arus atau oleh kehendak tak terlihat. Tapi Sri Andari melangkah ke depan, mengangkat tangannya yang terakhir kali bersinar. Aku yang menutup gerbang ini. Dengan teriakan itu, air di sekeliling mereka meledak ke segala arah, menciptakan pusaran besar. Tubuh Bayu terseret naik, ke langit hitam yang membuka seperti robekan kain, memperlihatkan sekilas cahaya pagi di dunia nyata. Tapi di saat terakhir, cakar lendir mencengkeram kakinya. Makhluk itu muncul. Wajahnya menyatu dari banyak wajah nelayan yang hilang. Mata mereka kosong. Lidah menjulur dari mulut-mulut yang tumbuh di tempat tak wajar. Mereka berbisik bersama. Tinggallah, biarkan kami hidup lewat tubuhmu. Bayu berteriak, mengerahkan seluruh tenaga. Lalu, tiba-tiba, sebuah bayangan putih melompat, membelah makhluk itu dengan satu tebasan. Sri Andari, dalam bentuk terakhirnya, berubah menjadi sosok cahaya dan menyelimuti Bayu. Pergilah, dan jangan kembali ke tempat ini, kecuali kau siap mengorbankan segalanya. Bayu menutup mata. Gelap. Sunyi. Lalu, suara ombak. Bayu terbangun. Ia tergolek di atas pasir pantai desa Tambak Rejo. Tubuhnya basah, napas tersengal, dan perahunya, Putri Laut, terparkir miring di pinggir karang, seolah terlempar dari badai. Orang-orang desa berlarian menghampirinya. Bayu, astaga, kau selamat. Ibunya menangis memeluknya. Tapi Bayu hanya diam, menatap laut. Dan jauh di Cakrawala, langit masih sedikit menghitam, seperti luka kecil yang belum tertutup sempurna. Sejak malam itu, Bayu tak pernah benar-benar sama. Ia kembali ke rumah, makan, tidur, bicara seperti biasa, tapi ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya. Kadang ia bicara sendiri saat malam. Kadang ia menatap lautan terlalu lama, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Yang paling aneh, Bayu mulai menggambar tanpa sadar. Di dinding, di pasir, bahkan di permukaan meja kayu rumahnya. Gambaran itu selalu sama. Gerbang batu besar di bawah laut, dikelilingi makhluk berkepala ikan, dan di atasnya, sosok perempuan berkebaya dengan wajah kabur. Ibunya mulai cemas. Warga desa mulai berbisik. Bayu dibawa setengah nyawa. Jangan-jangan udah ada yang ikut dari sana. Dan malam itu, di saat Bayu kembali diganggu mimpi gamelan dan jeritan laut, suara aneh terdengar dari luar rumahnya. Suara kambing mengembik, lalu mendadak terdiam. Bayu keluar. Di halaman depan, seekor kambing milik tetangganya tergeletak. Lehernya robek, dan lidahnya menghilang. Tapi darahnya membentuk lambang yang sama seperti gerbang dalam gambar Bayu. Keesokan paginya, saat kabar tentang kejadian itu menyebar, datanglah seorang lelaki tua ke desa. Berpakaian adat Hindu lengkap, kepala dibalut udeng putih, dan membawa tongkat kayu bersulur emas. Namanya Ida Bagus Wiratma. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti bisa menembus batin siapapun yang dilihatnya. Ia datang ke rumah Bayu tanpa permisi. Begitu ia menatap Bayu, ia hanya mengangguk pelan. "Kamu sudah lihat gerbang itu?" "Ya." Bayu yang sedang menggigil tak menjawab, tapi tubuhnya mulai bergetar sendiri. Tangannya mencengkeram lututnya kuat-kuat. "Aku dengar gamelan itu," bisiknya. "Setiap malam, kadang siang, bahkan waktu tidur siang, mereka memanggilku lagi." Ida Bagus Wiratma duduk di hadapannya,
membuka kantong kain kecil. Di dalamnya ada segenggam abu hitam, bunga cempaka, dan liontin berbentuk padmasana kecil dari perak. Kau tidak kerasukan, Bayu. Tapi tubuhmu sudah ditandai. Roh penjaga lama sudah menyatu denganmu. Tapi yang dari dalam juga ikut terbawa keluar. Mereka sedang mencarimu. Bukan hanya untuk menarikmu kembali, tapi untuk membuka gerbang itu dari dunia nyata. Bayu menatapnya ngeri. Malam itu, di halaman belakang rumah Bayu, upacara kecil dilakukan. Hanya Ida Bagus dan dua pendeta lain dari Pura Segara Rupek yang datang diam-diam. Mereka membakar dupa, memercikan tirta, dan menancapkan 3 tongkat bambu kecil di sekitar Bayu yang duduk bersila. Tapi saat mantera dibacakan, angin berhenti. Langit menggelap, dan dari laut terdengar jeritan. Tiba-tiba, semua lampu padam. Bayu terhuyung. Dari mulutnya mengalir darah hitam. Ia meracau, berbicara dengan 2 suara sekaligus. Gerbang, buka. Kami lihat cahaya. Biarkan kami masuk lewat tubuh ini. Ida Bagus berdiri. Tangannya bergetar. Tapi ia tak ragu. Kau tidak akan menyentuh anak ini. Dengan cepat ia mencelupkan liontin padmasana ke tirta dan menempelkannya ke dada Bayu. Seketika tubuh Bayu terbakar cahaya putih, dan dari dalam tubuhnya keluar bayangan hitam mirip belut laut yang melilit, menggeliat, lalu melolong menembus langit malam. Raungan itu mengguncang seluruh desa. Anjing-anjing menggonggong serempak. Ibu-ibu menangis. Air sumur di beberapa rumah menghitam, dan anak kecil mendadak demam. Tapi saat liontin itu bersinar penuh, suara itu hilang. Bayangan itu lenyap. Bayu jatuh pingsan. Keesokan pagi, laut kembali tenang. Tapi, Bayu terbangun dengan tubuh lemah. Namun pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Ida Bagus duduk di sampingnya, sambil memegang manik-manik gigi yang dulu ditemukan Bayu. Ini bukan milikmu. Tapi selama kamu menyimpannya, gerbang itu akan tetap terbuka sedikit. Ia membungkus manik-manik itu, lalu meletakkannya dalam peti kayu kecil yang dikunci dengan segel pura. Tapi ingat, Bayu, ini bukan akhir. Kau memang pulang. Tapi mereka belum menyerah. Gerbang itu masih berdetak. 2 hari setelah malam pemanggilan itu, desa Tambakrejo kembali tenang. Langit cerah. Laut tak lagi berbisik. Namun, di hati beberapa orang tua desa, masih ada sisa kegelisahan, karena mereka tahu, ketenangan seperti ini hanya datang setelah badai besar. Bayu, yang selama seminggu terakhir dirawat di rumah oleh ibunya dan sesekali didampingi oleh Ida Bagus Wiratma, mulai menunjukkan perubahan yang menenangkan. Tak ada lagi gambar aneh. Tak ada mimpi gamelan. Tak ada suara dari laut. Sang pendeta memasukkan liontin padmasana ke leher Bayu, bukan lagi sebagai penjaga, tapi sebagai penutup. Lambang ini telah menyegel sisa pintu dalam tubuhmu, ujar Ida Bagus. Kau tak lagi menjadi jalur bagi mereka. Bayu hanya mengangguk pelan. Tubuhnya belum sepenuhnya kuat, tapi pikirannya sudah pulih. Ia kembali melaut siang hari, ditemani beberapa nelayan muda. Hasil tangkapannya tak besar, tapi cukup. Dan yang terpenting, ia tak lagi sendiri. Beberapa hari kemudian, Ida Bagus pamit pulang ke Pura Segara Rupek. Tapi sebelum pergi, ia menancapkan sebuah batu kecil bertuliskan aksara Bali kuno di ujung dermaga, tempat Bayu dulu pertama kali berangkat malam itu. Batu itu hanya dimengerti oleh mereka yang tahu. Dan bagi yang tidak tahu, batu itu hanyalah hiasan tua. Gerbang tidak akan benar-benar lenyap, Bayu, kata Ida Bagus. Tapi selama manusia tidak mengusiknya, selama kita menjaga batas, mereka hanya akan mengintip, tidak masuk. Bayu mengangguk. Aku sudah cukup lihat. Kalau laut diam, jangan ganggu. Kalau malam tak bersuara, jangan cari suara. Bayu kini sudah pulih sepenuhnya. Ia kembali tertawa, kembali bercerita. Tapi ia tak pernah, tidak pernah, melaut saat bulan mati. Dan di kamarnya, di atas altar kecil tempat ibunya biasa menaruh dupa dan bunga, ada foto kecil perempuan berkebaya putih, tanpa nama. Hanya ditemani kuntum cempaka, dan bisikan dalam hati. Terima kasih,
Sri Andari. Bayu telah kembali. Tubuhnya selamat, jiwanya utuh, meski tak lagi sama. Ia membawa kisah yang tak bisa diceritakan sembarangan, karena tak semua telinga siap mendengarnya, dan tak semua hati mampu menerimanya. Laut telah mengembalikannya. Tapi dengan satu pesan, jangan pernah sombong terhadap alam, karena laut bukan hanya air, pasir, dan angin. Di kedalamannya, ada dunia yang lebih tua dari manusia. Jika kau hidup dari laut, maka kau harus menghormatinya. Jangan bicara sembarangan di tengah gelombang. Jangan buang apapun ke dasar air. Dan jika malam terlalu sunyi, jangan cari suara yang tak seharusnya kau dengar. Ingatlah, yang gaib bukan untuk ditantang. Yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Dan yang sudah tertutup, tak selamanya akan tetap tertutup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistis dari pelosok Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.